Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 60800120073, kelas C, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2 yang diberikan oleh Bapak Ian Awaluddin ST.MT selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama open dumping, yang kedua composition, yang ketiga sanitary landfill dan controlled landfill, yang keempat incineration, yang kelima recycling. Yang pertama open dumping. Cara ini cukup sederhana, yaitu dengan membuang sampah pada suatu legokan atau cekungan tanpa menggunakan tanah sebagai penutup sampah. Cara ini sudah tidak direkomendasi lagi oleh pemerintah Republik Indonesia karena tidak memenuhi syarat teknis suatu TPA sampah. Open dumping sangat potensial dalam mencemari lingkungan, baik itu dari pencemaran air tanah atau air sampah yang dapat menyerap ke dalam tanah, lalat, bau, serta binatang seperti tikus, kecoa, nyamuk, dan lain-lain. Potensi pencemaran lingkungan dari sistem open dumping yang pertama, bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, kebakaran, berkumpulnya lalat, nyamuk, dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. Yang kedua, akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah. Yang ketiga, estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Oleh karena tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir seperti ini tidak disarankan lagi. Yang kedua, composition. Didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Yang kedua, merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim disebut kompos. Composting dengan bahan baku sampah domestik merupakan teknologi yang ramah lingkungan, sederhana, dan menghasilkan produk akhir yang sangat berguna bagi kesuburan tanah atau tanah penutup bagi landfill. Yang keempat, proses pengomposan mereduksi volume timbuhan sampah hingga 75%. Yang terakhir, mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan. Yang pertama bakteria, yang kedua actinomycetes, dan yang ketiga fungi. Yang ketiga sanitary landfill dan controlled landfill. Sanitary landfill atau pengurungan berlapis bersih, sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurungan serta penutupan sampah setiap hari. Sanitary landfill adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA, sampah yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah memenuhi syarat teknis, setelah ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer maupun truk loader. Kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, controlled landfill atau pengurungan berlapis terkendali. Sarana pengurungan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi pengurungan berlapis bersih tempat sampah yang telah diuruk dan dipadatkan di area pengurungan ditutup dengan tanah sedikitnya 1 kali setiap 7 hari.
Sanitary landfill. Yang pertama, sampah diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan tanah dan pasir. Yang kedua, hingga saat ini merupakan metode yang paling ekonomis dengan dampak lingkungan terendah. Yang ketiga, sanitary landfill yang dikelola dengan baik dapat mengubah area yang tidak berguna menjadi open space yang menarik. Sanitary landfill yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Yang keempat, incineration. Yang pertama, metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran. Yang kedua, dipakai secara luas di negara-negara maju. Kelebihan pertama merupakan sistem pengelolaan sampah tingkat tinggi. Yang kedua, sistem ini dapat mengelola berbagai jenis sampah. Ketiga, polutan organik dapat dimusnahkan dengan teratur dan polutan inorganik terkonsentrasi di bagian resid. Panas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Kekurangan, biaya investasi dan biaya operasional cukup mahal. Yang kelima, recycling. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi produk baru, berbeda dari semula. Yang kedua, kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang. Dalam kaitannya dengan life cycle, perlu diingat bahwa recycling adalah kegiatan industri yang juga membutuhkan energi dan dapat mencemarkan lingkungan. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat didaur ulang, kertas, plastik, logam, atau besi, baja, baterai, aluminium, gelas. Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan yang pertama, pembatasan timbulan sampah. Yang kedua, pemanfaatan kembali sampah. Yang ketiga, pendauran ulang sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan yang pertama, pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir. Yang keempat, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, atau pemprosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dampak negatif pengelolaan sampah yang tidak sesuai prosedur. Yang pertama, timbulnya bau dari tumbuhan sampah di TPA dan TPS. Yang kedua, sumber berbagai macam penyakit seperti malaria, demam, kolera, jamur, dan penyakit kulit lainnya. C. Merembesnya air lindi dari TPA ke air tanah dangkal. Yang keempat, meluapnya air lindi ke permukaan. Yang kelima, menurunnya kualitas air akibat pembuangan sampah ke sungai.